Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa di dalam majelis yang terhormat ini, yaitu majelis taklim. Jadi pertemuan untuk mendalami, untuk mencari ilmu itu disebut majelis taklim. Pada pagi hari ini khusus saya akan menyampaikan dua hal ya, tapi satu rumpun, yaitu zakat dan zakat fitrah. Ini supaya kita memahami bahwa tidak semua harta yang kita miliki itu dizakati walaupun mungkin itu nilainya tinggi. Seperti misalnya zakat ini. Itu kalau kita punya tanah tidak dizakati. Ada rumah tidak dizakati. Kendaraan tidak dizakati, walaupun kita punya rentalan ya, seket mobil tidak dizakati. Tapi kita panen 15 kintal setahun dizakati, padahal harganya tidak seberapa. Nah, tapi kalau tanah itu ditanami, misalnya sawah, itu dizakati tapi hasil panennya. Rumah itu dizakati tapi hasil sewanya. Ya. Kalau rumah dikontrakaken terus tiap tahun, itu penghasilannya kalau sudah sampai satu nisab, 1 tahun, itu dizakati. Kemudian kendaraan, punya bis misalnya, punya rentalan, itu hasilnya rentalan itu, hasilnya apa, ongkos bis, karcis bis itu dizakati. Jadi itu ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, di RT sini saya kira tidak ada yang punya bis sampai 50. Tapi mungkin kita punya sewan apa yang itu memang rutin ya. Yang sudah lumrah, sudah apa itu kaprah kita miliki, yaitu kita punya penghasilan. Nah ini, penghasilan itu perlu dizakati kalau penghasilannya itu mencapai nisab. Penghasilan itu bisa misalnya gaji, honor, atau apa itu kalau bangsa ini yang pengadilan, yang pembela ya, nah, itu namanya jasa ya. Mungkin arsitek bangunan ya. Nah, ini juga kalau hasilnya itu ya,
diperhitungkan tahunan itu mencapai nisab, ini juga perlu dizakati. Zakat penghasilan, kalau punya pekerjaan tetap seperti guru, dosen, tentara, polisi, kantoran, ya, itu sekarang terkenal dengan istilah zakat profesi, zakat penghasilan dari pekerjaan keahliannya, bidangnya masing-masing. Itu namanya zakat profesi. Orang diwajibkan mengeluarkan zakatnya dari penghasilan. Kalau penghasilannya setahun, misalnya gajinya setahun, itu sudah setara dengan 85 gram emas murni. Itu kriteria dari Basnas, dari Badan Amil Zakat Nasional. Jadi kalau hasil setahun itu sudah setara dengan emas murni 85 gram, itu sudah kena zakat. Kalau lebih tinggi lagi ya apalagi. Nah, ini ada perhitungan kasar begini. Kalau misalnya emas murni sih berapa ya? 900 misalnya ya. 900 1 gram. Ya. 85 gram ini berarti 85 kali 900 76,5 juta satu tahun. Kalau dihitung bulanan berarti 76,5 juta dibagi 12 sama dengan 6.375.000 per bulan. Jadi andai kata kita mendapat gaji atau honor tetapnya yang dihitung setahun itu 6.375.000, itu sudah kena zakat. Kalau misalnya sebagai contoh, ada orang gajinya atau honornya itu tiap bulan 7 juta misalnya. Berarti dia harus mengeluarkan zakat. Kalau dikeluarkan bulanan itu 2,5% atau 1/40 kali 7 juta, 175.000. Jadi dikeluarkan bulanan itu bagi yang honornya gajinya 7 juta, itu supaya tiap bulan ini mengeluarkan zakatnya 175.000. Nah ini sekarang banyak di kantor-kantor itu, supaya uangnya itu tidak habis ya. Begitu gajian itu ada yang mengkoordinir ya, ini untuk zakat tiap bulan. Nah, itu akan lebih enak kalau begitu. Nah, kalau dikumpulkan 1 tahun tidak dikeluarkan bulanan, ya tinggal dikalikan 12. 175.000 kali 12 sama dengan 2.100.000. Ini kalau setahun. Jadi cukup banyak. Jadi untuk zakat penghasilan itu bisa dikeluarkan bulanan atau bisa dikeluarkan tahunan ya. Tapi kalau tahunan itu supaya hitungannya dengan hitungan bulan Hijriah. Kalau misalnya zakatnya dikeluarkan bulan puasa, ya tahun depan bulan puasa lagi. Jangan misalnya sekarang bulan April, tahun depan bulan April, bukan itu, tapi hitungannya itu pakai bulan Hijriah. Baiklah, itu sedikit mengenai zakat yang kaitannya dengan zakat harta.
Kalau padi ada hitungannya sendiri, tapi di sini apa ada yang punya sawah luas. Kalau ternak ya, seperti kambing, kerbau, sapi itu ada hitungannya sendiri. Tapi kalau minggu apa itu macan ya itu tidak ada apa ketentuannya. Ya. Nah, jadi yang ada ketentuannya itu binatang ternak. Tapi kalau ayam itu hitungannya penghasilannya ya. Kalau misalnya ngingu ayam apa itu yang dibesarkan atau yang dijual daging ya itu hasilnya bukan ayamnya. Tapi kalau kambing dan sapi itu memang binatangnya yang dikenakan zakat. Itu hanya zakat harta ya. Kemudian yang kedua, karena ini kita akan menghadapi dan kebanyakan kita ini wajib, yaitu zakat fitrah. Ya, kalau zakat mal, itu yang dizakati itu harta kita. Kalau zakat fitrah yang dizakati jiwa kita. Ya. Oleh karena itu kalau zakat mal itu unda-usuk tergantung kekayaan yang dipunyai oleh seseorang. Tapi kalau zakat fitrah semua orang itu zakatnya sama. Sebab tidak ada orang yang jiwanya itu double. Ya. Setiap orang punya satu jiwa, zakatul fitri, sama dengan zakatun nafsi, zakat jiwa. Itu tiap-tiap orang punya satu. Oleh karena itu, orang yang hartanya pas-pasan, yang sedengan, yang kaya raya sampai konglomerat, sama hitungannya. Yaitu, kalau sekarang ya 3 kilogram beras. Zakat fitrah itu wajib bagi yang memiliki kelebihan untuk yang dimakan pada hari raya. Ini batasan pada zaman Nabi ya. Jadi itu asal punya kelebihan makanannya. Kita ini hari raya kira-kira ada hitunglah 2 hari apa 3 hari ya. Kita butuh sekian. Wah ini harta saya kok lebih. Nah itu kita wajib zakat. Tapi kalau sekarang ya hitungannya tidak semacam itu. Biasanya sebab yang namanya tingkat kemiskinan ini juga berkembang ya. Dulu itu kalau miskin dan benar-benar yang dianggap miskin itu ukurannya mangan ya. Ukurannya mangan ya. Mangan apa orang. Kalau sekarang kan miskin itu kriterianya meningkat ya. Misalnya yang tidak pakai keramik ya, lantainya. Tapi punya HP, punya motor juga sekarang terima BLT ya. Itu kan miskin. Nah ini jadi kriterianya mungkin meningkat ya. Baiklah. Yang wajib dizakati oleh seseorang yaitu dirinya sendiri dan orang yang dalam tanggungannya. Dalam tanggungannya itu siapa? Misalnya dalam satu keluarga. Yang pokok yaitu suami istri, ini anak. Nah, ini kan tanggungan dari kepala keluarga. Mungkin ada orang tua yang ikut di situ. Ini tanggungan. Mungkin ada pembantu yang ikut di situ. Artinya pembantu yang memang tinggalnya, makannya di situ. Bukan pembantu yang pagi datang, sore pulang. Bukan itu. Ya. Tapi pembantu yang memang hidupnya menyatu dengan keluarga. Itu yang perlu ditanggung zakatnya oleh kepala keluarga di situ. Nah, ini. Jadi kalau misalnya ada seorang ya, punya istri 1, punya anak 3,
orang tua yang ikut 1, ada pembantu 1, berarti 5 ditambah 2, 7. Maka zakat fitrahnya supaya dikeluarkan sebanyak 7 kali 3 kilogram sama dengan 21 kilogram. Ini contohnya seperti itu. Nah, ukurannya 3 kilogram beras yang biasa dimakan. Kita biasa makannya beras apa? Apa pelita, apa raja lele, ya itu sebenarnya itu. Ini menurut hukum aslinya itu setiap orang itu kalau diuangkan ya menjadi beda-beda ya. Kalau kiloannya sama. 3 kilo IR, 3 kilo pelita, 3 kilo raja lele ya, sama. Tapi kalau diuangkan kan menjadi berbeda. Tapi biasanya dari Kementerian Agama, kemudian panitia ini memberikan supaya mudah ya. Ya pokoknya rata-rata sekian. Nah ini saya belum tahu malah ini untuk tahun ini dari Kementerian Agama standarnya berapa ini. Pak Aris mungkin kemarin rapatnya gimana? 35 ya. Berarti 1 kilonya berapa itu? 12.000 kurang sedikit ya. Ya itu sudah bagus ya. Ya saya kira lebih baik kebagusan daripada kejelekan ya. Itu lebih bagus itu ya. Jadi itulah ukurannya berasnya atau bisa diganti dengan uang ya ini. Nah, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah itu dari awal puasa itu sudah boleh ya. Sampai akhir puasa selambat-lambatnya pagi hari raya sebelum sholat Id. Jadi selambat-lambatnya itu pagi hari raya sebelum sholat Id. Ini waktu yang afdol itu malam harinya dan pagi harinya yaitu. Jadi waktu yang paling afdol untuk mengeluarkan zakat fitrah malam harinya dan pagi harinya. Kalau dari awal puasa sudah boleh, tetapi kurang afdol. Kemudian para bapak dan ibu sekalian, dalam pelaksanaan zakat itu, baik zakat harta maupun zakat fitrah, ini ada yang diberikan melalui kepanitiaan atau ada yang diberikan secara langsung. Nah ini akan saya jelaskan. Di sini ada 3 tingkatan. Pertama, zakat atau zakat fitrah diberikan atau minta tolong lah mungkin ya, istilahnya diserahkan kepada amil. Yang kedua diserahkan kepada panitia. Yang ketiga diberikan sendiri. Nah, jadi ada 3. Sebab yang namanya panitia seperti di Masjid Nurul Ihsan ini itu bukan amil, tapi panitia zakat atau zakat fitrah. Ya. Apa bedanya amil dengan panitia? Kalau amil itu merupakan badan, merupakan lembaga yang permanen. Jadi seperti ada Basnas, apa itu? Badan Amil Zakat, ya, Bas nasional. Ada ormas-ormas itu mengadakan badan juga, tapi kalau ormas supaya pakai nama lembaga. Kalau pemerintah seperti di kabupaten ya, Pak Bupati itu membuat
ya, yang namanya badan ya, yang itu di bawah ya, istilahnya tanggung jawab pemerintah itu Basnas di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan ini di tingkat kecamatan saya kurang tahu, tapi mungkin juga ada. Ya. Nah, kalau organisasi itu namanya lembaga. Ya. Ada Lazismu Muhammadiyah, Lazisnu dari NU,